Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Wow. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Tangan bisa bicara. Abu Nawas bikin semua orang di istana terdiam. Pada suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di singgasananya sambil menikmati segelas syarbet buah delima. Sang raja tampak murung. Ia baru saja kembali dari pertemuan penting dengan para ilmuwan dan penasihat kerajaan yang membahas tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. "Wahai para penasihat," ujar sang raja dengan suara berat, "apakah kalian percaya bahwa tangan manusia bisa berbicara?" Para penasihat terdiam. Sebagian tertawa kecil, menganggap pertanyaan itu hanya gurauan sang raja. Sebagian lagi mengernyitkan dahi, tak yakin harus menjawab dengan serius atau tidak. "Ampun tuanku," sahut Wazir Agung, "setahu hamba, yang bisa berbicara hanya mulut. Tangan tidak pernah terdengar bisa berbicara." Raja Harun mengangguk perlahan. "Aku tadi membaca dalam salah satu kitab tua Persia, bahwa segala anggota tubuh bisa memberi kesaksian. Bahkan tangan pun bisa berkata-kata. Tapi bagaimana bisa itu terjadi?" Saat itu pula, salah satu pengawal istana menyela dengan hati-hati, "Paduka, mengapa tidak memanggil Abu Nawas? Siapa tahu ia memiliki jawaban yang membuat logika kita jungkir balik seperti biasanya." Raja Harun tersenyum tipis. "Ya, Abu Nawas. Otaknya selicin belut dan sepandai 1000 orang bijak. Suruh dia datang kemari." Tantangan sang raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang ke istana. Ia mengenakan jubah kusut seperti biasa, dengan senyum percaya diri dan langkah santai seolah tidak ada beban hidup. "Wahai Paduka Raja," sapa Abu Nawas sambil membungkuk. "Apakah saya dipanggil untuk disuruh memasak, disuruh berkebun, atau disuruh menjawab pertanyaan aneh lagi?" Semua orang di istana tergelak. Hanya Raja Harun yang masih memasang wajah serius. "Aku punya pertanyaan untukmu, Abu Nawas. Dan kali ini aku tidak main-main," ucap sang raja dengan tajam. "Apakah benar bahwa tangan manusia bisa berbicara?" Abu Nawas mengangkat alis. "Berbicara seperti mulut, tuanku?" "Ya," jawab raja. "Berbicara. Memberi kesaksian. Mengucap kata." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum samar dan memutar-mutar jenggot tipisnya. Pertanyaan yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. "Bagaimana bisa tangan bicara, Abu Nawas?" desak sang raja. "Tuanku," jawab Abu Nawas tenang, "kalau diberi waktu 3 hari, hamba akan hadir kembali ke istana. Saat itu, hamba akan membuat tangan berbicara di hadapan seluruh pejabat kerajaan." Raja Harun menepuk singgasananya. "Baik. 3 hari, Abu Nawas. Jika kau gagal, kau akan dihukum mencuci pakaian seluruh istana selama 1 bulan penuh." Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab, "Dan jika saya berhasil, seluruh istana akan menjadi saksi bahwa tangan memang bisa berbicara." Rencana aneh Abu Nawas. Selama 3 hari, Abu Nawas tidak terlihat. Ia tidak ke masjid, tidak ke pasar, tidak pula ke tempat biasa ia berdongeng. Penduduk Baghdad mulai bertanya-tanya, apa yang sedang direncanakan si Abu Nawas itu? Di dalam rumah kecilnya, Abu Nawas duduk merenung. Di depannya ada kertas, sepotong rotan kecil, dan sebuah sarung tangan kulit. Ia mulai menulis. Bukan menulis biasa, tapi menulis surat. Surat itu ia tempelkan di telapak tangan boneka kecil. Kemudian ia melatih seorang anak kecil untuk memainkan peran tangan yang bisa berbicara. Anak kecil itu bernama Raffi, putra dari tetangga Abu Nawas. Lugu tapi cerdas. Setiap malam, Abu Nawas melatih Raffi untuk menyuarakan kalimat saat tangan kecilnya digerakkan. "Tanganmu akan menjadi mulut. Dan kau harus berbicara seperti kau adalah tangan yang tahu semua rahasia," kata Abu Nawas. Hari yang menentukan. 3 hari berlalu. Istana dipenuhi orang. Para menteri, penasihat, jenderal, bahkan para pelayan pun ingin menyaksikan keajaiban ini. Di tengah aula utama, Abu Nawas berdiri dengan pakaian rapi. Di sampingnya ada kotak kayu besar yang tertutup kain merah. Raja Harun duduk dengan mata penuh harap dan rasa penasaran. "Baiklah, Abu Nawas. Tunjukkan pada kami. Buat tangan berbicara." Abu Nawas mengangguk. Ia membuka kotak kayu tersebut.
Tiba-tiba, dari dalam kotak, keluar sebuah tangan boneka yang tampak hidup. Ia memakai sarung tangan kulit yang dihias seperti tangan manusia. Saat tangan itu bergerak, terdengar suara. Assalamualaikum, Paduka Raja. Aku adalah tangan. Dan aku bisa berbicara. Semua orang menahan napas. Raja Harun hampir berdiri dari singgasananya. Apa yang aku dengar? Benarkah itu suara tangan? Tangan itu mengangguk. Lalu berkata dengan nada berat. Aku ingin bersaksi. Bahwa aku, tangan kanan si Menteri Hakam, pernah menandatangani surat rahasia untuk mencuri harta pajak. Seketika semua mata beralih pada Menteri Hakam yang pucat pasi. Ampun Paduka. Itu tidak benar. Tangan itu berdusta, teriak sang menteri. Tangan boneka menjawab. Tidak, aku tidak berdusta. Kau menulis surat pada malam hari, dan menyuruh bawahanku membawanya ke rumah simpanan pajak. Bahkan kau menyuap penjaga dengan 2 keping emas. Suasana menjadi tegang. Raja Harun menatap tajam ke arah Menteri Hakam. Apakah ini benar? Sang menteri gemetar. Aku tidak bisa menyangkal. Raja Harun bangkit berdiri. Kau ditangkap. Dan harta yang kau curi akan dikembalikan. Ternyata, tangan benar-benar bisa bicara. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia lalu menjelaskan, Paduka, suara itu bukan dari tangan sungguhan. Tapi dari suara seorang anak yang berada di dalam kotak, menirukan suara dan membacakan isi surat yang saya temukan. Surat itu adalah bukti kejahatan. Saya hanya membuatnya seolah-olah tangan yang berbicara. Raja Harun tertawa terbahak-bahak. Luar biasa. Kau tidak hanya membuat tangan berbicara, tapi juga menyingkap kejahatan di istana. Makna dari sebuah tangan. Setelah peristiwa itu, semua orang di Baghdad membicarakan kejadian tangan yang bisa bicara. Sebagian orang percaya itu sihir. Sebagian lagi menganggap itu mukjizat. Namun para cendekia memahami, itu adalah kecerdasan logika dan seni bermain peran dari Abu Nawas. Raja Harun lalu memanggil Abu Nawas kembali. Wahai Abu Nawas, aku ingin tahu. Apa sebenarnya makna dari tangan yang bisa berbicara itu? Abu Nawas tersenyum tenang. Ia menjawab, Tuanku, dalam hidup ini, semua perbuatan kita dicatat oleh tangan kita sendiri. Kita menulis, kita menandatangani, kita menyentuh yang halal atau haram. Saat tak ada yang melihat, tangan kita tetap menjadi saksi. Kelak, di hari pengadilan, semua anggota tubuh akan bersaksi. Bahkan tangan. Maka, ketika saya mengatakan tangan bisa bicara, itu bukan hanya lelucon. Itu adalah peringatan. Raja Harun mengangguk pelan. Luar biasa, Abu Nawas. Engkau membuat kami tertawa, tapi sekaligus berpikir. Ketika Abu Nawas membuat Raja menangis. Keesokan harinya, Raja Harun memanggil Abu Nawas untuk berjalan bersamanya di taman istana. Abu Nawas, kata Raja perlahan, kadang aku merasa aku ini raja, tapi banyak hal yang tidak aku tahu. Engkau rakyat biasa, tapi seolah tahu rahasia langit dan bumi. Abu Nawas tersenyum bijak. Tuanku, hamba ini hanyalah orang bodoh yang sering ditertawakan. Tapi kadang, Tuhan menggunakan orang kecil untuk mengingatkan orang besar. Raja terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, lanjut Abu Nawas, sebelum tangan kita memberi kesaksian yang tak bisa ditarik kembali, lebih baik kita gunakan tangan ini untuk menolong, menulis kebaikan, dan menyentuh hati orang yang membutuhkan. Raja meneteskan air mata. Terima kasih, Abu Nawas. Hari ini aku tak hanya tertawa, tapi juga belajar. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati. Ia bukan hanya pelawak istana, tapi guru kehidupan yang menyamar dalam keluguan. Dan cerita tentang tangan yang bisa bicara terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan sebagai kisah lucu belaka, tapi sebagai pelajaran bahwa setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Karena sesungguhnya, tangan memang bisa berbicara. Dan jika ia bicara, siapa yang bisa membantah? Bila suka dengan video ini, bantu like, komen, dan subscribe.